Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik ya, untuk pertemuan kali ini yaitu materi yang akan dibahas tentang kalimah thayyibah atau disebut dengan kalimah yang baik yang berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kalimah thayyibah yang insya Allah kita bahas walaupun secara singkat ya pada pertemuan kali ini yaitu tentang kalimah istighfar atau kalimah astagfirullahal azim. Itu yang insya Allah kita bahas secara singkat pada pertemuan kali ini. Kita bahas mulai pengertian istighfar. Jadi apa yang dimaksud dengan istighfar itu ya? Jadi maksudnya bagaimana atau maksudnya apa ya? Jadi istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Jadi tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim yang sebagai hamba Allah. Ini sebagai muslim ya, sebagai hamba Allah yang itu yang penuh dengan dosa dan salah. Jadi karena manusia tidak luput atau tidak lepas dari apa yang namanya dosa dan salah. Maka untuk itu perbanyaklah kita mengucapkan kalimat istighfar. Yang mana lafalnya yaitu ya kalian sudah pada tahu, sudah tidak asing lagi, yaitu kalimat astagfirullahal azim. Itu ya. Yang mana artinya itu aku mohon atau aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, perbanyaklah kalimat ini ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat istighfar atau astagfirullahal azim ya. Karena manusia atau kita tidak lepas daripada dosa dan salah. Dan mudah-mudahan ya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat atau lafal astagfirullahaladzim, dosa kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya, kapan kita dianjurkan mengucapkan kalimat istighfar tersebut atau kalimat tersebut? Yaitu yang pertama kita dianjurkan yaitu ketika kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala atau lupa mengerjakan kewajiban dari Allah, seperti mana kita lupa merupakan tidak mengerjakan sholat ya, karena itu merupakan kewajiban ya, ataupun hal-hal yang sifatnya dianjurkan oleh Allah dan kita lupa tidak mengerjakannya. Nah, untuk itu ucapkanlah atau perbanyaklah mengucapkan kalimat atau kalimat istighfar atau astagfirullahal azim. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketika kita melakukan kesalahan dan dosa ya, melakukan kesalahan dan dosa kepada siapa ya? Dosa kepada Allah, juga dosa kepada sesama manusia. Adapun dosa kepada Allah langsung aja kita meminta ampunan kepada Allah. Tetapi kalau dosanya sesama makhluk termasuk sesama manusia, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut apabila kita belum meminta maaf kepada orang tersebut. Maka mintalah kepada selain kepada Allah juga kepada orang tersebut ya, kalau dosanya sesama manusia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kapan ya kita dianjurkan mengucapkan kalimat istighfar tersebut? Yaitu ketika kita berdoa dan berzikir. Contohnya seperti mana? Berdoa atau berzikir setelah melakukan sholat fardu 5 waktu. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya ya, hikmah daripada beristighfar. Jadi hikmahnya apa? Ya, daripada kita sering atau mengucapkan kalimat istighfar. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kita membiasakan membaca kalimat astagfirullahal azim. Yaitu ya, yang pertama, hati kita akan menjadi tenang. Yang pertama, jadi hati kita akan menjadi tenang daripada kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan kalimat astagfirullahal azim atau kalimat istighfar. Yang kedua, akan diampuni salah dan dosanya oleh Allah, yaitu hikmahnya. Terus yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki, jadi akan digampangkan ya untuk mendapatkan rezeki. Terus yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Jadi dalam dirinya
akan memiliki sikap rendah hati dan tidak akan sombong, karena manusia ya tidak boleh sombong dan juga seharusnya harus rendah hati ya. Nah, itulah demikianlah pembahasan materi tentang kalimat thayyibah istighfar ya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.